Gini dah, simpel lagi nih dah. Kalian tahu BMKG? Itu kan prediksi hujan, bukan ramalan hujan bro. Kalau BMKG ramalan hujan tiba gini nih. Menurut pandangan kalian ini menjurus gak? Ada poin-poin yang orang sampai betul. Sangean tuh itu udah pasti. Aries memiliki energi yang sangat tinggi dan penuh gairah. Lebih sange dari HP. Biasanya kan zodiak itu ada kecocokannya masing-masing. Tuh. Aing tadi sebenarnya cocok banget sama Rio, Aries. Orang pengen orang pengen tahu tuh. Jonasan? Oh, aku aja mas. Selamat datang di Komedia. Mulai lagi nih. Diwakilkan oleh Aku masih serangan Saya selalu Syabit. Serio. dan saya Ali Pak Marwan di luar sana. Sudah kan nih? pastinya sudah dong. Ada apa namanya? Sudah ada nama. Welcome back di Komedia. Ada ini episode berapa, Cok? Ke 1.549.999 ya. Alhamdulillah aku sekarang sudah menembus 500 subscriber. Terima kasih aku Mici. Terima kasih aku Mici. Tapi tepatnya sekarang 550-an gak sih? Iya, betul. Dan saya sekarang kembali ke Frank. Habis dari Pangandaran. Udah gak pundung. Udah nggak kabur dari Pangandaran. Baru mantai, balik-balik pakai kacamata. Iya. Sebenarnya gara-gara matanya peten sebelah. Dia seringannya waktu itu. Lihat ini biasa. Enggak, dijemur ditetesin pasir. Selama mana di Pangandaran, Pit? Selama mana di Pangandaran nih, apakah mana melihat bintang-bintang di sana, Pit? Oh jelas. Yang namanya pantai kan lagi itu sangat-sangat cerah ya. Iya, betul. Sampai bintang-bintang itu terlihat ya. Di Maksudnya berarti berjemurnya di malam hari ya? Hai. Dan lebih saya kesasar. Waduh. Yang namanya laut, angin pasti kenceng. Wow. Bus. Itu apa anjir? Lagi nyamrut. Saya ketahui. Sama anjing. Aing taunya yang pantai. Aduh. Kenapa mau tanya tentang bintang, Pit? Kenapa tuh? Karena hari ini kita akan membahas tentang astrologi. Wow. Gitu. Tuh. Astrologi ya? Astrologi itu apa sih sebenarnya? Siapa Astrologi. Astro Boy deh? Oh, Astro Boy. Dia nggak produksi kue Astro kok ya. Oh, gitu ya. Astor tuh. Astro. Yang coklatnya full itu dalam kan? Itu full. Itu lebih enak lu coklatnya daripada putihnya. Tapi itu nggak blister sih anjing. Tapi lebih baik kita kembali lagi ke topik sih. Kita bahas 10 aja gak sih? Pulau. Astrologi nih, kita bicara astrologi. Sebenarnya ini orang-orang tuh selalu kebingungan perbedaan antara astrologi dengan astronomi. Emang bedanya? Ada bedanya ya? Ada bedanya. Dan dimana kalau astrologi sendiri artinya kan astro dan logi. Betul. Itu tuh berarti ilmu. Ilmu. Seperti biologi artinya ilmu tentang bio gitu. Secara harfiahnya ya. Iya. Kebetulan biopolin. Biologinya tuh diambil ilmunya bionya apa? Biopolin. Ilmu tentang bio gitu. Sangat menjelaskan ya. Seperti juga geologi dan seperti itulah. Berbeda dengan astronomi. Astronomi itu kan kalau logi itu ilmu ya. Tuh. Nomi itu setahu orang bukan Buah. kepercayaan. Wow. Buah. Kayak doku-doku nomi. Dokter Ekonomi. Ya seperti itulah kurang lebihnya ya. Kalau Bunda Cia tahu tentang nomi-nomian silahkan komen di bawah. Tuh. Nomi itu minum. Betul. Betul. Minuman Nomi Mono ya? Itu minuman. Udah lanjut. Oke lanjut ya. Yang dimana berarti kan kita kalau kita ngomongin tentang astrologi secara teoritis adalah ilmu yang mempelajari tentang perbintangan. Perbintangan. Tuh. Ya, betul. Tentang luar angkasa. Betul, bukan sekedar berbintangan, tapi emang yang terjadi di luar angkasa. Tuh. Itu semua astrologi ya? Tuh. Pokoknya peredaran dari benda-benda langit lah ya. Itu Tapi astronomi. yang jatuhnya kayak dia udah kan kalau misalnya ilmu itu ada teori, ada hukum. Yep. Kalau astrologi itu berarti lebih ke hukumnya karena emang udah terbukti sahih ya. Yes. Sahih. Apa itu sohi? Sahih itu udah pasti. Oh, oke. Dan kalau astronomi mungkin masih yang dalam sebuah teori. kan. Oh. Simpel gitu ya. Yes betul sekali. Kalau bisa yang salah, koreksi di bawah ya, koreksi ya. Dan dimana kalau menurut sejarah sendiri nih astrologi itu kalian tahu nggak sih mulai kapan diterapkannya di gak tahu sih. masyarakat ini? Kalau Tahu? mulai kapan sih orang nggak tahu ya. Iya. Cuman setahu orang tuh dari dulu tuh yang namanya astrologi itu sudah dipakai orang-orang Tuh. zaman dahulu. Tuh, iya benar. Soalnya kayak mereka mau apa
melaut. Melaut itu gak di siang hari, malam hari itu mereka pantengan lagi. Si Patokan, ya, patokannya. patokannya itu mereka mau balik ke pulau mereka atau ke pulau lain itu lihatnya bintang. Itu yang kurang tahu. Iya. Karena mereka nggak akan pernah berada Iya. di posisi kan. Betul. Ya dan lihat ini kan bulan tuh apa sih jadi air tuh jadi surut. Oh iya. Pasang surut, Pasang air laut. surut. Pasang laut. surut Iya. air laut itu. Iya. Kapal laut. Pelaut. Laut. Budiano Siregar. Cita-cita kebelah. Ya gitu kan kali. Ya betul sekali, betul sekali. Cuma memang astrologi ini mulai kita tahu-taunya ya, itu biasanya tuh di zaman-zaman apa tuh Mesopotamia nggak sih? Betul. Ya pokoknya suku-suku kuno lah ya. Kuno. Dari susah. Ya, Ya, Mesopotamia. Terus berlanjut lagi di Yunani juga Iya. kan. Terus suku Maya pun. Iya. Aztec. Aztec ya. Ya. Semua Pokoknya sebenarnya rata-rata tuh sebenarnya suku kuno tuh Iya. ngelihat mereka pun melihat Betul. penanggalan pun sebenarnya kan ngelihatnya dari ya benda-benda di luar angkasa itu. Bahkan para ahli-ahli filsuf pun takarannya ke sana kan. Iya. Betul. Ke sana yang maha kuasa. wow. Berat. Lanjut. Memang kalau kita ngomongin tentang perbintangan memang arahnya pasti ke sana, Bro. Iya, Betul. betul. Ngomongin lagi tentang yang maha kuasa dan segala-galanya gitu, pasti ke Betul. sana. Iya. Makanya kita perlu membedakan yang namanya si astrologi ini tentang awal-awal geosentris dan heliosentris diperdebatkan. Betul. Oh, iya. Itu yang kemarin itu yang Dulu. dulu tuh booming tuh di sana sebenarnya kan tentang astrologi ini. Iya. Di zaman-zaman ketika Galileo Galilei mulai menakar bahwa bumi itu tidak berputar matahari tidak berputar terhadap bumi tapi Betul. bumi yang Bumi yang berputar terhadap berputar. matahari. Itu kan ditentang ya sama Tentang sekali. Di gereja zaman dahulu. Dari zaman dulu ya. Seperti ini kita pernah bahas ya sih pernah kita bahas. tentang apa ya? Banyak Oh, di Dark Dark Age. Age ya, betul ya. Dark Age. Soalnya kita bahas juga Dark Age tentang Yang mana pada akhirnya dia diasingkan. Diasingkan. Soalnya emang bahasan si geosentris dan heliosentris Yes. ini juga ada animenya. betul. Kurang tahu ya. Anime tuh baru season kemarin atau sampai Iya, season ini? Netflix ya? Tahun kemarin. Iya, maksudnya sampai sekarang masih ongoing kayaknya anime. Kayaknya ya judulnya itu Ci dong. Ci bumi. Iya, Bumi. Oh, Kok kanjinya Ci. Iya, iya. Bahasa Inggrisnya Art. Ya bagaimana bumi berputar Iya, iya. gitulah. Orang kena yang ini. Itu juga nanti kan masuk Iya, situ dong. masuk sana. Pasti dong masuk situ. Betul. itu Sarul mas kakinya. Dia patah ya. Dia boker gitu. Saya boker. Lanjut. Iya, permasalahan heliosentris dan geosentris ini. Iya. Ya bahkan keviralannya tentang permasalahan itu pasti dibikin ke banyak cerita yang ada di dunia ini. Contohnya tadi mana bilang itu. Iya. Bahkan One Piece pun kan membawa tentang perang itu gitu. Oh iya. Tentang Digadang-gadang kita begadang kan. Digadang-gadang One Piece kan mengambil cerita di sana juga. Iya. Permasalahan Im Sama dengan Luffy gitu. Bahwa orang-orang yang mengikuti Luffy adalah heliosentris. Mengikuti Im Sama adalah geosentris. ya ada teori. Se-booming itu loh si permasalahan ini tuh ya. Ya kan? Iya betul. Betul. Mana yang jadi pusatnya gitu kan. Oh. Tapi kalau bisa nyari pusat perbelanjaan ada di sana. Kesana, Mbak. Matahari. Borma. Matahari. Aing sih bor. Matahari. Tapi yang Bentar lagi lebaran. Matahari pasti banyak. Enggak dong. Iya. Ini dong apa? Rabani. Enggak, yang satu lagi yang emang khusus baju lebaran. Iya. Bukan. Apa? Apa yang toko emang khusus baju lebaran tuh? Kerja keras, Bang. Iya, itu. Apa? Rabani. Ramayana. Rabani apa ya? Rabani mah. Merah. Rabani apa anjir? Merah biasanya baju-baju muslim. Oh. Emang Ramayana di sini mana? Enggak tahu ya kalau di Lampung ada soalnya. Lampung Malah ada XX1 nih. Ya kita mendingan ke Ramayana aja kali ya. Kaget gak tuh anjing Ramayana ada XX1. Lampung tuh. Kita bahas Ramayana dengan berbagai baju lebaran ya. Karena kemarin kita habis ngomongin tentang konten lebaran kan. Betul. Konten puasa. Iya. Masa aja masuk belum? Nah, jadi kita apa lagi tadi? Sampai mana? Sampai Geosentris sama ya sampai pusat Bumi. pusatnya. Nah ini juga ada satu konten sebenarnya tentang ilmu apa namanya? Apa namanya? Astrologi. Gitu. Iya. Tentang kita tadi menyebut tentang masalah lebaran yang mana tidak jauh dengan masalah berpuasa gitu. Iya betul. Bahkan bulan puasa pun selain dilihat dari iklan marjan gitu ya. Itu pun salah satu faktornya adalah yang
yang mendukung faktor bentar lagi ada bulan lebaran dan hilal. Berpuasa. Dimulainya puasa. Betul, dimulainya puasa. Tuh lihat marah tuh aja. Maaf. Yang mondok marah tuh. Maaf. Iya benar. Move ya. Ada lihat hilal ya. Betul. Posisi bulan. Iya. Karena waktu itu gak ada yang ini MUI memutuskan untuk hari ini puasa. Apa namanya? Bukan MUI, bukan Sidang MUI. isbat. Nah, Sidang isbat. Cuman orang Sidang tuh isbat penasaran. dulu ya. Orang tuh penasaran. Si ngelihatnya tuh maksudnya posisi bulannya tuh pas lagi kayak gimana tuh orang selama ini tuh nggak nangkep. Nah, iya. Nah kalau itu saya pasrahkan kepada yang pesantrennya. Kalau itu sih orang agak kurang mengerti juga ya. Cuma intinya kan kita tuh bisa ngelihat bulan itu dengan jelas kayak misalkan kan nggak selalu bulan itu bisa terlihat jelas gitu Iya, kan. iya. Entah orang kurang tahu apakah memang bulan purnama atau bulan-bulan seperti apa, orang kurang tahu. Intinya ketika kita bisa ngelihat bulan dengan jelas, ya berarti besoknya puasa gitu. Kalau misalkan tertutup kabut atau gimana, bisa dialihkan nanti sidangnya besok lagi gitu. Oh yang pasti bulannya tuh harus kelihatan benar-benar Iya, kelihatan. Meskipun ada bulan bulat di situ, tapi kalau ketutupan awan berarti nggak jadi puasa. Bisa Ya. pikir kayak gitu, jadi kayak Kalau- sidang lagi gitu. Ya kalau nggak salah ada derajatnya lah. Yang intinya. Oh penentunya dari. Bisa ini. Aku kan nggak tahu juga maksudnya. Bro. Karena itu menurut pemerintah bulan puasa Bro, diputuskan pada tanggal sekian, aing nggak puasa. kita tidak mendalami astrologi yo. Dan kan karena kita di negara yang demokrasi kan, jadi kayak ada Sidang itu tadi ya. divisi yang memang khusus agama gitu kan. Jadi ya kita mengikuti dari itu. Jadi kan ada yang ditentukan oleh pemerintah, terus ada dari Muhammadiyah. Ya, beda-beda ya ada- biasanya ya. Nah kalau aing pribadi sih ngambilnya yang Pemerintah. puasanya mulai dari lebih lama, tapi beresnya lebih cepat. Ada. Jadi Muhammadiyah lebaran doang Jadi tuh. kalau misalnya awal bulan, ya bener. Kalau awal misalnya Muhammadiyah itu puasanya dimulainya paling lama nih. Misalnya kita puasa tanggal 28, Muhammadiyah tanggal 30, aku ngambil ya 30. Misalnya kata pemerintah lebarannya tanggal 29, tapi Muhammadiyah Lebih cepat. bilangnya 27, aing ngambil. Oke. Siap. Tergantung emang opsional. Opsional aja. Enggak jadi tiru ya. Jadi tiru. Oh ya gitu Pip. Apa yang jadi pemerintah masuk pemerintah Tuh. sebenarnya. Ya, tapi dari zaman dulu pun begitu sebenarnya orang-orang melihat bintang atau tadi apa? Ya bintang itulah benda-benda langit itu untuk Astrologi. ya untuk mencari jadwal lah. Yes. Bisa dibilang begitu. Tuh. Salah satunya untuk kayak musim panen, kapan Ya, kita ya. memanen, kapan Betul. kita meraup panennya untuk tahu mungkin musim ini musim itu gitu. Itu melihat bintang gitu. Betul. Emang dari zaman dulu udah dipakai untuk penanda waktu ya. Iya, menarik banget soalnya kan tingkat tasawuf adalah penanda waktu. Betul. Yang mana kan juga hilal adalah penanda waktu mau masuk ke bulan puasa. Ramadan, Gitu. iya. Yang dimana kita tahu sendiri kalender Hijriah itu menggunakan geosentris, betul kan Il? Karena melihatnya adalah pergerakan dari bulan terhadap bumi kan. Betul. Sementara kalender apa masih Masehi. masih bener ya? Ya. Nah itu kan melihatnya dari heliosentris. Ini kan dua perbedaan penanggalan yang memang terhadap astrologi juga gitu. Betul. Jadi mana selain melihat permasalahan geosentris dan heliosentris, astrologi juga banyak yang menggunakan dalam perbintangan tadi mana bilang Rul, rasi bintang ya. Narasi bintang. Makanya kita bisa tahu bahwa bulan ini tuh kelahirannya zodiak apa. Nah, itu bro, itu yang menarik tuh. Jadi kalau pada masa itu kan kita tidak dicetakkan oleh kalender kan? Yes. Ya, pada masa zaman dahulu itu kan. Akhirnya kita bukan hanya bukan menerka sih lebih tepatnya. Apa ya? Kalau misalnya secara bukan teori juga sih sebenarnya udah sebuah hukum di mana langit itu nggak akan pernah bentukannya nggak akan berubah kan? Iya. Kecuali ya kita ada yang namanya kan ada kebagi dua jenis tuh. Kalau misalnya siang malam kan udah pasti ditentukan oleh rotasi bumi kan. Yep. Kalau misalnya tahun kan kalau misalnya sekarang kita tahu itu kan terjadi gara-gara ada revolusi bumi. Gitu. betul. Nah itu ketika revolusi bumi bisa dalam jangka 1 bulan baru posisi bintang itu bakal berubah. Ya. Artinya kalau misalnya di masa itu kita ngelihat misalnya di utara itu ada rasi bintangnya Scorpio nih. Ya. Terus misalnya nggak lama di utara itu udah nggak ada nih. Oh ya. Ya itu kan berarti artinya bulan telah berganti kan. Iya, Revolusi bumi posisinya udah Udah beda lah ya. Itu Secara teori ya. secara kan ini udah jadi hukum gak sih?
Oh iya betul. Buku. Maksudnya teoritis, secara Betul, teoritis. betul. Ah, secara teoritis ya. Secara teori yang dijadikan hukum. Kita nggak takut-takut ya ini. Kalau salah. Ya pokoknya kalau kita salah, Komen di bawah. Iya. manusia itu tepatnya salah bukan aku. Rolar terus tuh jokes tuh. Sampai capek itu orang yang kenanya juga tadi. Ya dia digaplok. Ditampar terus anjir. Dan si rasi bintang ini penamaannya kayak misalnya Scorpio kan ada. Kalau sekarang itu kita mengenalnya dengan Scorpio, Iya. Taurus. Sebenarnya ada juga beberapa bahasa lainnya kan gitu. Oh betul. Salah satunya di Kepercayaan. Sio. Sio. Sio juga sebenarnya 11-12 dengan zodiak. Iya, Cuma penamaan aja. Mungkin kalau misalkan yang buat zodiak lihatnya, oh ini mah bentukannya kayak misalkan apa kayak kambing ya. Kalau kita lihat, oh ini naga gitu. Oh, terus tuh ada orang tuh juga menemukan fun fact yang lucu Drin tentang Sio. Aduh. Berarti tuh kan Sio tuh 12 ya? Ya. Ada fun fact-nya ternyata harusnya 13. 13 yes. Si kucing kan? Iya si kucing. Cuman kucing itu kenapa nggak ada? Katanya ditipu sama tikus. Iya, iya. Oh, itu macam banget anjir. Itu lucu banget anjir. Ada sejarahnya ini. Itu emang itu lore-nya unik. Ceritanya. Iya, makanya. Emang tikus kan yang paling licik ya. Iya, makanya. Dia tuh Akhirnya makanya si kucing sama tikus tuh gak pernah akur tuh gara-gara Ya, kalau nggak salah dia mau nyebrang sungai gitu kan ceritanya Iya. yang mana-mana itu. Ya inget itu. itu fun fact Sio tuh. Tuh, betul. Sabar bro. Tikus berdasi. Nah lanjut. Nah selain nasi bintang juga dilihat untuk apa tadi menandakan bulan, terus juga Rio bilang tentang jalan ya kalau misalkan di laut segala macam, pokoknya arah jalan lah, kompas Penentu lah, arah ya. penentu arah. Rasi bintang juga masuk ke dalam zodiak dan Sio itu terkadang ada turunan-turunannya juga. Apa tuh? Turunan Cina. Saya turunan Kalimantan dia. Iya betul. Tuh, Sunda. Benda ya. Tuh. Turunan Bekasi. Seperti ini maksud orang tuh. Ketika kita membaca ramalan zodiak Iya, iya. Taurus di bulan depan atau di tahun depan segala Oh, macamnya. iya. Jangan begini nanti rezekinya begini. Jadi mereka tuh bisa menciptakan ilmu-ilmu anjay yang meramal tentang bagaimana kehidupan kita ke depannya. Itu yang menarik dari si rasi-rasi bintang ini. Astrologi lah ya kita bisa Betul. bilang. Tapi kenapa bisa gitu ya? Nah, itu dia katanya Bapak Hamid nggak jawabannya. Tadi apa tadi pertanyaan? Kenapa zodiak bisa meramalkan sifat-sifat orang menggunakan rasi bintang? Sebenarnya bukan kalau misalnya kita telah nih. Rata-rata kalau misalnya ini buat kalian para anak muda yang suka baca majalah apa Provoke. Kan Yes, Provoke. Di majalah yang Provoke itu selalu ada ramalan-ramalan Iya. apa namanya zodiak gitu. Yes. Sebenarnya kalau misalnya ditelaah dan kita teliti gitu, itu tuh sebenarnya dari semua zodiak itu hampir sama gitu. Betul. Kayak takdir segala macam itu pasti Iya, iya. sama. Cuman kata-kata yang dong dibalik dikit ya. Betul, permainan kata-kata doang. Yes. Yang mana sebenarnya tujuannya itu adalah sebenarnya memotivasi diri kita. Ya anak muda sekarang kan emang perlu sentuhan-sentuhan yang kayak gitu ya. Baru mereka tuh wah, ini sadar diri gitu. Kayaknya Itu sama boros Leo tuh. banget ya. Wah. Nih, Ya, misalnya- Dewa siapa nih? Aduh, Abdul. Oh, aduh. Terbat ya berarti ya? Enggak, masalah ekonomi lah misalnya. Kan kadang ada ramalan ekonomi, ada ramalan Iya. perjodohan, bukan perjodohan, masalah cinta. Kita ya. Jodoh. Tuh. Kalau Nah. perjodohan mana? Itu terlalu personal ya. Nah, kalau yang masalah ekonomi kan emang sebenarnya tujuannya adalah memotivasi. Pasti Iya. rata-rata bahasanya adalah keuangan di bulan ini akan sulit gitu. Ya. Yang mana kita harus mawas diri bahwa rajin-rajin menabung, terus jangan terlalu boros. Itu kan Iya. sebenarnya jadi sebuah apa ya? Motivasi. Betul. Jadi sebuah motivasi, jadi sebuah insight. Atau tadi yang dikasih taunya orangnya boros. Betul. Dibalik nih jadi kata-katanya. Keuanganku bagus. Setidaknya jadi disuruh coba pikirkan lagi pengeluaranmu selanjutnya apa biar nggak jadi boros. iya. Gitu doang ya. Baik-baik kata-kata aja. Kayak tadi Iya. pengeluaran kamu keuangan kamu dari segi keuangan sangat bagus, tapi alangkah baiknya kamu menyisihkan uangnya untuk menabung. Itu emang tujuannya ke sana gitu. Kayak gitu Rata-rata aja. gitu. Cuma Padahal kan kalau itu sebenarnya semua orang juga harus melakukan itu. betul, sebenarnya lebih ke biar kita termotivasi aja. Iya. Nah, kalau masalah
persipatan itu nih yang agak rancu ya. Iya. Karena itu pernah baca artikel juga, ternyata emang genetika DNA itu ada sangkut pautnya juga dengan masalah kosmologi, astrologi ini. Katanya ya, Aing waktu itu pernah baca artikel juga itu. Ya tapi bisa juga itu juga doktrin juga ya sih, kayak misalkan yang bintangnya Virgo misalkan orangnya gede itu kayak doktrin untuk diri sendiri aja. Orang Virgo orang harus gini Kayak misalnya Cancer gitu. Bawah sadar lah ya, bawah sadar. Orang ide sih. Itu Sensor ya. Bawah sadar ya. Kalau menurut Beda, saya, ya. karena zodiak itu kan sebuah ras yang mengikuti dari rasi bintang dan orang-orang yang bintang. ya oke ras betul. Dan orang-orang yang meramal hal itu kan mereka tuh memiliki peserta-peserta kayak ini nih orang-orang bulan Agustus coba kumpul dong, orang-orang bulan September kumpul dong. Survei Survei membuktikan bahwa ya hasilnya apa? sifatnya Beda ini gitu kan. Karena ya beda cara. nggak tahu ya. Karena secara pengelompokan aja, secara garis besar, ternyata orang-orang Taurus tuh keras kepala gitu. Tapi kan ada beberapa yang enggak gitu. Padahal kepalanya kalau dipukul terus sakit. Ya, betul. Kan kalau dipukul gas LPG 3 kilo kejang. meninggal itu. Disundul ke sini. Jadi ya karena itu mungkin ya cocok-cocokan aja. Kembali lagi apakah Anda punya pendirian atau tidak? Kalau nggak punya pendirian kan Gak bisa berdiri. betul nggak bisa berdiri. Apanya? Kalau misalkan nggak punya pendirian berarti kan kayak gue harus ngikutin zodiak nih. Leo orangnya kayak gini, gue harus kayak gini. Itu yang salah. Kalau menurut orang sih kayak gitu. Berarti yang salah adalah percaya terhadap itu. Tuh. Harusnya percaya pada Allah Subhanahu wa taala aja. Ayo. Ini diam aja ya, karena Aing kan Scorpio, jadi kan Scorpio orangnya cool. Wow. Nih bentar lagi nih nyeruduk kapit deh soalnya. Gak bisa gitu, Pin. Orang gak setuju. Orang keras kepala, soalnya orang Taurus. Nah, Virgo apa sih? Kita tuh melambangkan wanita loh. Ya Allah. Sini feminim. Kalian tuh kaum Virgo tuh terlalu chill hidupnya aja. Kita tuh perfeksionis tapi ya udah. Kalau Oh, udah di aja. Perfeksionis. Nggak mau ikut masalah. Karena yang perfeksionis untuk tidak perfeksionis. Coba aku belajar Itu daripada perfeksionis lebih ke konsisten. kalian orang-orang Virgo aku boleh seorang perfeksionis atau tidak? Anjay. Orang Virgo tuh kayak gimana? Saya juga nggak tahu. Coba komen di bawah. Selama kalian komen, kita iklan dulu. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします Kembali lagi. Anjing kaget banget bro. Saya sedang menguap ya. Main kembali saja. Gak jadi kembali. Itu sebenarnya zodiak itu hal-hal yang menurut Aing tuh menarik ya. Karena emang out of nowhere itu tuh berasalkan emang entah itu ramalan atau orang lagi ngelantur tiba-tiba bikin kayak gini, tapi Yang nggak out of nowhere juga nggak sih? Saya kan berdasarkan pemikiran orang ya. Ya tiba-tiba dia, anjir, tiba-tiba ada ramalan zodiak nih, siapa yang mikirin anjing? Kaget dia tiba-tiba ini. ya apa? Intinya hasil spekulasi yang ya dimana itu sebuah praduga gitu kan. Tapi sometimes itu akurat banget gitu sama karakter kita sendiri gitu. Tiba-tiba ngena ya. Betul, kayak saya ini kan cool banget gitu. Anjay, relate berarti Bet ya. Coba Scorpio apa dah? Scorpio. Ya, Scorpio apa? Oke. Kita bacakan dulu ya Scorpio. Mana Scorpio nih. Anjay, ramalan zodiak Scorpio bulan ini. Hello. Anjay. Baik Hakomedia. Anjay. Kita jelaskan dulu. Scorpio itu dimulai dari tanggal 23 Oktober Iya. sampai tanggal 21 November. Sebelum itu kita coba Iklan lagi. bukan. kita Apa namanya? review. Perjodiakan itu beda bulan, walaupun zodiaknya sama, tapi beda bulan itu beda sifat juga kan? Betul. Jadi ya lebih dikelompokkan masing-masing sih nantinya. Oke, kita lihat dulu ya. Scorpio itu elemennya air. Planet penguasa Mars dan Pluto. Wow. Sifat umum Scorpio adalah zodiak yang sangat intens, penuh gairah dan misterius. Misterius sekali. Bergairah ya. Misterius. Saya suka yang gini misterius banget. Wah. Saking misteriusnya jodohnya ini gak ketahuan. Ini mah bukan acara zodiak, ini mah emang berjaga ini.
Bongkar aib. Bukan aib. Mereka cenderung sangat emosional, tetapi lebih suka menyembunyikan perasaan mereka daripada menunjukkan secara terbuka. Ja. Mereka dikenal karena kecerdasan mereka yang tajam, serta kemampuan untuk melihat lebih dalam dan memahami hal-hal tersembunyi. Secara umum lah ya. Kalau secara kepribadian, Scorpio sangat setia kepada orang yang mereka cintai. Pantas susah nyarinya ya. Tetapi mereka juga bisa sangat posesif dan cemburu. Mereka tidak suka membuka diri kepada orang lain dengan mudah dan cenderung menjaga privasi mereka. Scorpio juga memiliki tekad yang sangat kuat dan tidak mudah menyerah, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Oke, kita bacain kelebihannya ya. Kelebihannya, penuh gairah dan intens. Gairah. Cerdas dan penuh intuisi. Setia dan penuh dedikasi. Kekurangannya, cemburu dan posesif. Terkadang terlalu tersembunyi dan tidak terbuka. Terakhir, bisa menjadi terlalu dominan atau keras kepala. Oke. Dan itu ada kata-kata adalah apa? Bisa memahami hal-hal yang tersembunyi ya? Bener gak sih? Itu kalau bisa jadikan ini ya anggota KPK. Tersembunyi nih terus semua. Ada yang sih bisa ketahuin orang sembunyi-sembunyi. Nggak bayar listrik. Kan langsung putus. Memahami hal-hal tersembunyi. Iya kan, memahami hal yang tersembunyi. Sekarang Aing tanya nih, Pit. Ini orang nyembunyiin tangan orang berapa nih angkanya? 2. Bener aja. Scorpio banget ya Rai. Tapi kan untuk menilai sebuah karakter seseorang itu kita kan tidak bisa berspekulasi kepada diri sendiri gitu, bahwa itu kayak gini. Menurut pandangan kalian ini menjurus gak? Ada poin-poin yang tadi yang orang sampai betul. Sangean tuh itu udah pasti. Terus ya apa? Namanya tadi setia ya? Iya, saking setia sama yang dulu sekarang nggak dapet. Bisa move on ya. Jadi ya itu relate banget itu sama kehidupan Hafid saat ini ya. Bahkan sampai ada lagunya kan. Apa tuh? Kucintai. Waduh. Lanjut. Oke. Nah, tadi udah Scorpio, sekarang Sarul penasaran nggak Virgo jadi gimana? Gak ditanya, penasaran gak? Enggak. Jadi Virgo itu salah satu karakter di CU ya. Di CU ya, Virgo ya. Kirain aja penyanyi. Betul, Virgo. Teng. Lanjut. Sejarah kan. Penasaran gak oleh lu? Penasaran? Lanjut Virgo ya. Kita bacakan. Virgo termasuk orang sendiri ya. Itu dari 23 Agustus sampai 22 September. Ya. Elemennya tanah. Planet penguasanya Merkurius. Anjay. Sifat umumnya, Virgo dikenal sebagai zodiak yang sangat analitis, logis, dan terorganisir. Mereka seringkali memperhatikan detail, sangat teliti, dan suka berusaha sempurna dalam apapun yang mereka lakukan. Oh, ada yang relate loh. Ya, ada. Sifat mereka yang perfeksionis membuat mereka cenderung sangat kritis, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Itu sifat umumnya ya. Betul. Untuk kepribadiannya, Virgo cenderung sangat praktis dan realistis. Praktis ya. Mereka suka menyelesaikan masalah dengan cara yang efisien dan praktis, serta berfokus pada solusi. Mereka juga peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Seringkali memprioritaskan pola hidup sehat dia peduli. dan lingkungan yang bersih. Dia peduli sama beres-beres rumah. Peduli, cuma belum tentu dilakukan. Iya betul, peduli aja. Kayak peduli lindungi. Terus Kelebihannya ya, cerdas dan terperinci, praktis dan bisa diandalkan. Terakhir, pekerja keras dan bertanggung jawab. Untuk kekurangannya, terlalu kritis dan perfeksionis. Terkadang cemas atau overthinking. Betul. Terakhir, bisa terlihat kaku atau kurang ekspresif secara emosional. Betul. Oke. Itu ada Ini soy. enggak ada perbedaannya kan? Tadi tanggal 23 Agustus sampai Tanggal 22 September. bukannya kalau apa tadi kata teman itu Pit? Iya, Beda setiap- bulan tuh, beda bulan, beda sifat. gak sih? Beda, tapi gak terlalu signifikan juga sebenarnya. Mana yang September atau Agustus? September Il 20. Agustus. Agustus. Enggak, soalnya dia bilang perfeksionis. Saya tidak melihat perfeksionis dari kedua Virgo ini ya. Oh, mereka perfect sama ininya mereka masing-masing. Iya, perfeksionis kalau misalnya udah ngomongin kita berbicara masalah visual kan kadang dia lebih rewel kan. Iya. Picet kamar ya. Saru? Tapi kalau ngomongin perfeksionis,
kadang tuh orang perfect juga, tapi kadang tuh nggak lihat situasi kayak misalkan ini nggak bisa nih kalau di Nah, perfectin nih nggak bisa. Nah orang kan. nah ini dia termasuk yang September. Kok contoh kayak yang tadi Scorpio itu kan November sama apa? November sama Oktober. Nah, yang Oktober itu dia lebih cenderung kayak kan ada salah satu sifat jeleknya yang cemburuannya tuh. November tuh seingat orang November tuh lebih cemburuan lagi dibandingkan yang Oktober. Ada lebihnya, ada Ya, kurangnya berarti betul. ya setiap bulan ini ya. Pak, soalnya saya mengeluhkan tentang editing Hako ya terkadang-kadang ya. Oh iya. Nah, dua orang ini perfeksionisnya di mana itu bos itu. Sedikit curhat aja ini mah. Mereka perfect dengan caranya mereka. Oh iya, mungkin itu jawabannya ya. Iya betul. Makanya kadang-kadang saya itu suka cerewet gitu. Balik lagi ke Virgo tadi apa aja? Dilupain kan aja. Kayaknya emang ada yang benar-benar sarul banget. Ada overthinking tuh. Iya, over banget ya. Overthinking tuh sarul banget tuh aja. Saking overnya deketin cewek aja susah. Terlalu over. Enggak, makanya kadang-kadang orang kalau konsultasi tentang konten, apalagi kemarin ada konten WWE kan, orang ke Sarul juga. Kadang-kadang kritis orangnya memang betul. Terus tadi nih, wah kritis. Itu kritis banget sih. Tiba-tiba sekarat anjing. Sama lagi tadi sifatnya. Cerdas ini kelebihannya ya, cerdas dan terteliti, praktis dan bisa diandalkan, pekerja keras dan bertanggung jawab. Kekurangannya terlalu kritis dan perfeksionis, terkadang cemas atau OVT, bisa terlihat kaku atau kurang ekspresif. Nah itu. Oh, itu iya, sarul banget. Itu sarul banget yang tadi yang kekurangan. Sama yang ini. Kekurangan jahat ya. Sama dia yang selalu berpegang teguh sama kata-kata itu apa ya sebutannya? Ada satu Konsisten. yang atasnya itu, Pak. Praktis, efisien, Konsisten. Terus lagi? teliti, logis, terorganisir. Apalagi konsisten. Ya tadi awal-awal saya baca apa? Itu Itu konsisten. masalah konsistensi. Iya, zodiak sangat analitis, logis, dan terorganisir. Mereka seringkali memperhatikan detail dengan sangat teliti dan suka berusaha sempurna dalam apapun mereka lakukan. Sifat mereka yang perfeksionis membuat mereka cenderung sangat kritis baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, perfeksionis terhadap diri sendiri ataupun orang lain emang secara style karena dia kritis. Betul, lagi setuju. Terus yang kritiknya juga susah kan akhirnya nyari kerjaan. Aing tuh gak bisa, Aing tuh gak bisa ngelakuin kerjanya kalau misalkan Aing gak sanggup. Itu kan kritis banget kan. Udah kritis perfeksionis lagi. Sama dia Saya overthinking lah ya tambah tuh. sama dia juga kan kalau pernah kan ngomong ke Aing kan masalah cewek gitu. Jadi dia tuh punya ucapan di mana Aing akan pacaran kalau Aing belum punya gawean. Iya. Belum gawe. Belum gawean sampai sekarang. Ini komentarnya banyak yang personal sekali ya. Ini di sini berarti Ya ini kan salah satunya bukan aja ya. coba bongkar Mencocokologi. cocok betul. Podcast sekaligus bongkar spare part ya. Ini kan masih bukan aib terlalu aib lah ya. Ayo kita buka dan sarul ayo. Kita aib bukan. Bukan itu bukan air. Selalu. Gimana? Bener-bener. Puas gak? Tapi benar ada beberapa poin yang yang juga ini. Oke, lanjut berarti ke sebelahnya ya. Karena udah Aries tuh kan sebelahnya tuh. Besok-besok aing baca-baca. Taurus dulu kan? Oh iya, ada Taurus. Sorry, saya mau terakhir. Saya iya, ada kepala. Aries. Atas. Boleh, boleh. Atas dong Aries. Oh ada. Oke, kita bacakan ya. Aries, dari 21 Maret sampai 19 April. Oke. Untuk elemennya elemen api. Elemen api. Apa? Gajah berapi. Elemennya gajah api. Oh, ada elemen. Elemen. Oh, Tipe-tipe. tipe Kepleset. kepleset. Elemennya gajah api. Api ya. Aries tuh udah domba. Dijadiin gajah juga. Lanjut. Silakan. Penguasanya Mars. Sifat umumnya, Aries adalah orang yang penuh semangat, berani, dan suka mengambil tantangan. Mereka cenderung impulsif dan cepat dalam mengambil keputusan, Inklusif tuh apa ini? Terlalu boros. Oh iya benar sih. yang kadang bisa mengarah pada kesalahan. Tetapi mereka juga sangat berani dalam menghadapi resiko. Oh ini impulsifnya dalam masalah ini. Bukan. Mengambil keputusan. Terburu-buru berarti tergesa-gesa. Mereka memiliki sifat kepemimpinan yang kuat dan seringkali menjadi pionir dalam berbagai hal. Itu sifat umumnya. Oke. Untuk kepribadiannya, Jadi malu aing anjing. Tutupin. Dia mau tersanjung anjing. Aries memiliki energi yang sangat tinggi dan penuh gairah. Lebih pakai dari HP. Itu aing setuju. Yang tidak suka menunggu atau bersabar. Mereka cenderung lebih suka memulai sesuatu yang baru dan mengatasi tantangan langsung daripada tetap
dalam zona nyaman. Namun mereka juga bisa menjadi cepat marah jika menghadapi hambatan. Untuk kelebihannya, energik dan penuh gairah, pemberani dan suka tantangan, memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Untuk kekurangannya, impulsif dan bisa bertindak tergesa-gesa, cenderung terburu-buru dan tidak sabar, bisa menjadi egois atau dominan dalam hubungan. Betul. Itu yang kekurangan terakhir tuh itu udah paling bener tuh anjing. Makanya lebih memilih tidak berpasangan. Yoi. Karena ketika teman berpasangan cenderung seperti itu ya. Iya, soalnya jatuhnya sekarang aja tuh aing meskipun aing punya cewek nih ntar tuh, teman-teman cewek yang lain gak aing tinggalin. Sangat-sangat berenergik sekali ya. Itu salah satunya tadi kelebihannya tadi. Energik dan penuh gairah. Anjay. Sifat buruknya ya hampir mirip sama Scorpio berarti ya. Betul. Dan Scorpio juga kalau singa. Cuman aing lebih sange dari dia. Aduh. Di situ ada lebih yang Harus disclaimer itu ya. Harus klaim itu gitu. Bangga soalnya. Bangga. Cuman aing tidak setuju dengan konsep dan kelebihan yang aing lebih jiwa kepemimpinannya kuat. Saya aing mengetahui bahwa aing itu tidak bisa Tidak mau memimpin. Iya, tidak bisa memimpin lebih tepatnya. Yo, orang bisa mengasih contohnya seperti ini. Terkadang ketika mana di dalam kelompok itu mungkin mana tidak menjadi pemimpin di sana. Tapi ketika mencolok ya. Iya, mencolok. Mungkin tadi kayak itu tadi. Itu dibalik. Dibalik terakhir. Kita terakhir itu. Mencolok. Kalau ada yang mau tahu colok ini tanya aja ntar nyoloknya kemana ya. Aduh. Nah, maksudnya gini yo. Ketika ada di dalam kelompok, di situ kan masih ada pemimpin. Betul. Dan mana itu bisa dibilang mungkin ya dari POV orang aja POV gitu. Dimana bisa mengikuti apa yang dikatakan di satu pimpinan kelompok itu. Jadi mungkin bisa dibilang kepemimpinannya adalah pendirian mana yo. Oh, oke. Iya, setuju. Anggaplah misalkan pemimpinnya ini mau ngarahin ke kelompoknya ke arah yang nggak benar, mana pasti langsung Oke. Karena situ kepemimpinan mana bergerak yo. Iya, betul. Itu sih yang orang rasakan selama berapa tahun kita berteman ini. Tahu dari SMA 10. aja ini. Lebih ya. Lebih nggak sih? Iya. 2000 berapa gitu? 2015, 19, 10 tahun lah. Kita berapa tahun? Oh, kita TK. Kita mah udah Dari keluar juga udah bakal Dari brojol tuh. dari brojol nggak punya temannya. Ih, kasihan. Baru kenal sekarang ya. Paling muda lagi. Tapi aing liatnya Leo kalau ini bikin konten. Yang kalau enggak drama sih, yang drama kelihatan banget tuh. dia lebih menonjol, lebih cuap-cuap ya. ini coba diginiin, Wah, itu kelihatan banget. Itu kan itu sangat konten. Syukur saya dikasih tahunya yang baik-baik. Sahrul tadi yang buruk-buruk soalnya. Oh enggak, kenapa ya anjing jadi baik-baik banget ya? Cerita lah yang buruk. Katanya ada buruknya aja gitu. Enggak lebih tepatnya biar terpacu untuk itu sudah. Aing sih setuju dengan kekurangan Aing ya ini. Yang impulsif dan bisa bertindak tergesa-gesa itu Aing banget kayaknya soalnya. Karena kadang-kadang Aing tuh selalu bertindak itu nggak usah mikir. Jadi Aing tuh anaknya males mikir ya, anjing mikir berlebih nggak kayak Sarul kan anjing kritis. Dia nggak apa-apa tuh langsung udah jalanin dulu aja. Mikir sisanya belakangan. Jadi Aing serahin dengan diri Aing ke depan. Yes, lihat mana nanti aja. Itu sama kayak yang cemburuan itu benar-benar aing banget sih. Aing berapa kali diputusin, bukan hampir semua cewek yang aing putusin aing ya. Gara-gara cemburuan udah. Kamu overprotective. Anjir. Gelo. Cemburunya sama Sahrul. Wah. Aduh. Udah deket-deket Sahrul dong. Aku cemburu. Aku doang yang boleh deket Sahrul. Kayak pernah deh kayak komik. Enggak sih? Yang dia protes gara-gara mana nonton JK itu dengan aing dia betul. Oh, Wah, anjing ada lagi anjing kasusnya anjing. jadi ada waktu itu aing nganterin cewek. Dia kan ujian masuk universitas. Kan aing nungguin nih. Jadwalnya pas banget tuh sama lagi di Forte gua Sarul. Abis itu dia beres ujian, Sarul udah nunggu di lokasi kan. Aing tuh langsung melipir ke tempat ini. Aing masuk, gara-gara telat masuk, tinggalin cewek. Aing pun punya pengalaman yang sama kayak mana. Aing tuh dulu SMP pernah deket sama cewek kan. Ini tuh udah akhir tahun SMP tuh. Jadi udah Perpisahan. Iya, udah perpisahan tuh, lagi acara perpisahan. Cewek yang Aing deketin itu dia tuh perform main piano. Tapi Aing pada saat itu Aing lebih memilih untuk main Xbox dengan kawan-kawan Aing. Dia nanya, "Kamu kemana?"
main Xbox, lagi main di rumah temen nginep. Tapi kadang lelaki itu begitu guys. Betul. Gimana ya? Makanya jadi Aing tuh terlalu egois kalau soal karena Aing nggak bisa diatur kalau Sebenarnya emang kenapa kita selalu kenapa zodiak ini tuh bisa relate sama kita. Sebenarnya sifat-sifat yang mereka ucapkan itu tuh sebenarnya di setiap Semua. manusia tuh ada. Betul. Setiap manusia tuh ada. Cuman emang nggak terlalu menonjol Ya, gitu. menunjukkan di beberapa orang saja Betul. yang dikumpulkan akhirnya di zodiak ini gitu. Betul. dan ya kayak tadi emang sudut pandangnya tuh bisa beda-beda kan. Betul. Kita nggak nganggap gitu, ternyata orang lain tuh nganggapnya seperti Iya. itu. Iya, benar. Jadi emang ini tuh rancu banget. Rancu. Tapi emang menjurus ke hal yang sama, menjurus. Bahkan ya tadi beberapa sifat mana itu orang merasa orang memiliki juga. Iya. Maka dari itu mungkin kita bisa cari tahu dulu nih tentang Taurus. Nah, Kita Boleh. bacakan ya Taurus ya. Yes. Taurus itu dimulai dari 20 April sampai 20 Mei. Dengan elemennya itu tanah. Wih, Planet penguasanya Venus. Venus. Sifat umum, Taurus adalah orang yang sangat stabil, tegas, dan cenderung sangat berfokus pada kenyamanan dan keamanan hidup. ya. Mereka menyukai hal-hal yang indah, seringkali memiliki selera seni yang tinggi, dan sangat menghargai keindahan dunia fisik. Enggak sih. Taurus juga dikenal sangat Fisik, sabar dan dunia fisik benar sih. berkomitmen. Tetapi mereka bisa sangat keras kepala jika mereka merasa bahwa keputusan mereka benar. Untuk kepribadiannya itu mereka cenderung praktis dan memiliki pendekatan yang lebih konservatif terhadap hidup. Taurus seringkali menyukai rutinitas yang nyaman dan tidak terlalu suka perubahan mendadak. Iya. Mereka suka memiliki kestabilan baik dalam hal keuangan maupun hubungan. Untuk kelebihannya, setia dan dapat diandalkan, Wih. Nah, keras kepala tetapi dengan tujuan yang jelas. Terakhir menyukai kenyamanan dan kemewahan. Kekurangannya terkadang terlalu keras kepala, menjadi terlalu materialis atau terfokus pada hal-hal fisik. Cenderung takut akan perubahan atau menghadapi resiko besar. Itu orang banget sih. Oh, ini kepala dia orang nih kalau dipukul tuh keras sekali. Keras kepala banget, Bro. Gelo. Udah kayak dinosaurus lagi. Yang kepalanya batu aja. Apa lagi namanya? Apa ya? Kepalanya Pakai paus. Ankylosaurus. Ankylosaurus. Tapi apa ini? Ada yang relate gak sama dia? ada banyak kayak Banyak ya pasti. pasti. Balik ya, jangan di situ ya. Baca ya. Nah, Kalau kelas kepala udah pasti. karena ada. kemarin pasti. udah pasti. Itu kayaknya gak usah dikomen semua orang Nah, setuju. Terus apa lagi tadi? Oh, dia keras kepala tapi tujuannya itu Ada jelas, tujuan. benar-benar emang yang dia maksudin situ. Cuman kadang-kadang orangnya aja yang nangkapnya dia tuh marah duluan. Ah. Ya, itu udah Aldrin banget tuh. yang nggak tahu Aldrin pas Iya, pasti yang nggak tahu Aldrin tuh udah ini orang apa sih ngajak berantem terus tuh udah pasti. Terus menyukai kenyamanan dan kemewahan. Aldrin Wow, banget itu. betul. Dia tuh hidupnya tuh sebenarnya pengennya tuh nyaman, cuman kondisinya aja yang nggak nyaman. Betul. Mungkin karena rasnya juga kali ya. Betul. Satu faktor pendukung ya. Tapi tadi ada apa? Praktis. Iya, Itulah praktis kenapa ketika betul kenapa nih? Memang hidup orang itu sebenarnya tidak nyaman. Tapi gimana caranya Iya. orang tuh pengen membuat hidup orang jadi nyaman. Iya. Makanya orang pilih cara-cara yang praktis untuk membuat itu Betul. lebih nyaman. Nah, itu Aldrin banget tuh. Jadi apapun nggak diambil pusing kalau misalkan emang ada yang lebih simpel dia pilih jalur itu. yang Itu penting Aldrin nyaman. banget. Iya, yang penting nyaman. Makanya orang sekarang kan bertahan enggak usah. Pasti ya. Karena katanya kan setia dan apa nih? Nah itu setia dan dapat diandalkan. Tadi tuh kan ada obrolan di baik sebelum ini kan, cuman ya dibahas pun gak enak ya. Tiba-tiba banget soalnya tadi ada bahasan tiba-tiba ada yang mau berhenti ngerokok. Ini. Iya, out of box. Karena tadi anggap aja tadi nggak denger apa ya, Iya. Aldi berhenti ngerokok. Ya. Itu tuh gak usah. Nanti dipotong aja nggak usah. Di sensor ya sensor. Itu demi tadi kesetiaan. Iya. Iya. Ya pinggang ya. Nah itu tuh Aldrin banget tuh. Oke. Apalagi tadi ya bisa menjadi terlalu materialistis dan itu udah. Setuju. Ya itu udah hal-hal fisik ya itu Aldrin banget sebenarnya. Jadi emang dia tuh pengennya tuh hal yang pasti. Kalau misalkan masih spekulasi mending jangan. Betul. Itu Aldrin banget. Terus cenderung takut pada perubahan atau menghadapi resiko besar. Ya, betul. Apalagi yang dadakan sih orang setuju sih. Ya, sesuatu hal yang dia tuh kalau ada yang tiba-tiba curhat. Ya itu gini.
di rumah tuh aing gini. Itu antri banget tuh. Itu selama mana di Garut itu ceritanya kurang. Pindah tempat curhat pindah. Pindah luar ya. Dia jam 10 malam tiba-tiba ada hal-hal yang tiba-tiba berubah tuh di depannya dia langsung cerita. Ri tadi tuh aing gini anjing. Bayangin tuh jam 10 malam cuma buat ngobrol doang. Bocor. Iya, bocor. Itu tuh Alden Watt. Oh, itu aing setuju. Emang karena sesuatu yang tiba-tiba berubah tuh otomatis kan kita harus menyesuaikan lagi kan. Iya. Itu tadi kan orang udah bilang, orang itu bilang, Zodiac udah bilang bahwa orang sukanya yang praktis kan. Gak bisa kalau praktis tuh gak bisa kayak gitu bro. Iya. Gak bisa tiba-tiba berubah gitu ya. Karena harus menyesuaikan lagi. Jadi tidak praktis kan. Iya. Dan orang setuju yang dapat diandalkan sih. Ini Wandai. kita aku tuh bisa sampai saat ini salah satunya Bisa nangis. Alhamdulillah kalau gitu. Sebenarnya ada hal di belakangnya. Saya sangat terima kasih kalau memang membantu kalian. Iya. Saya sebagai produser maga ya. Gelo. Iya ping lagi tanya. Oke begitu ya. Jadi sih kita memang ada yang cocok, ada yang enggak sebenarnya. Sebenarnya ya kalau dibilang dapat ya bener nih soalnya hampir segala hal yang dilakukan di HP itu si Aldrin semua bisa lakuin. Iya betul. Coba orang penasaran deh. Tadi kan kita udah tahu ya Virgo, Taurus, Scorpio dan Taurus lagi Aries dan Taurus. Biasanya kan zodiak itu ada kecocokannya masing-masing. Tuh. Aing tadi sebenarnya cocok banget sama Rio, Aries. Orang pengen Emang friend. orang pengen tahu tuh kecocokan di antara keempat zodiak kita ini. Oke. Apakah itu ada hubungannya terhadap Hako yang akhirnya bisa berjalan seperti ini? Betul. Dia kan Pantesan dari sana sendiri. waduh, Tapi dia kan juga Virgo. Oh iya benar. orang pengen tahu itu tuh. Mungkin abis iklan kita bisa cari tahu itu ya. Oke, kita tunggu setelah iklan di menit ini. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします Kembali lagi aja. Tuh. Jadi nanti Mas Tupel sudah mengumpulkan, Mas Taf ya sudah mengumpulkan tentang kecocokan di antara empat zodiak yang kita miliki ini. Kebetulan Mas Taf ini tuh salah satu pakar ahli dari perjodohan Iya. kan Iya. ya. Oh, Betul. Kalau kalian tahu malam-malam suka ada ketik Rex pasti. Itu Itu yang tulis dia. Iya, Teng 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 teng. Kalau kalian mau tahu tentang zodiak kalian? Next masih. Itu dia waktu kecil ya. Nah, itu guys. Silakan Mas Taf, bacakan. Kecocokan yang pertama adalah zodiak dari Aries. Aries dan Scorpio. Anjay, apa tuh? Kecocokannya itu cocok tapi penuh tantangan. Widih, gimana? Gimana penuh Merasa nggak kalian punya tantangan? ini sih karena kita sesama jenis ya itu perlu. Betul, nggak ada tantangan aja ya. Iya enggak. Tantangan kita untuk apa ya? B aja sih. Ya sama bener be aja. Nggak harus melewati 4 yang kayak gitu ya. Dan tingkat kecocokan itu bintang 3. Anjay. Cocok tapi perlu usaha untuk bertahan. Nah, Bintang 3 tuh berarti masih ini ya, beda masih apa? Tentara itu masih ya? Belum helikopter kan ya? Belum. Belum. Harusnya mana yang ayam tuh. Ya bener. Hubungan cinta. Ya. Coba ngomongnya persahabatan, jangan percintaan. Secara- Kan jijik ya. persahabatan mereka bisa menjadi teman yang sangat setia dan mendukung satu sama lain dalam Oke, tantangan oke. hidup. Anjay. Namun Aries yang belak-belakan terkadang bisa membuat Scorpio merasa tersinggung. Selama ini yang membuat saya Apa? banyak sih sebenarnya Yang tadi pada lagu tiba-tiba tadi tahu. dari semenjak live sampai sekarang aja selalu belak-belakan ya. Aing tersinggung sih yo. Kalau untuk secara pekerjaan, keduanya ambisius. Tetapi Scorpio lebih strategis dan sabar. Iya. Sementara Aries lebih suka bertindak cepat. Yes. Jika mereka bisa menggabungkan kekuatan ini, mereka bisa menjadi tim yang hebat. Takutkan dia. Lain balik lagi ke ini gak sih? Ke cara kita berteman gak sih? Iya. Orang rasa emang mana pernah tersinggung sama dia, Bet? Oh sering sih, sering. Nggak, maksudnya tidak Nggak, membuat tapi nggak dibawa hati juga Iya kan? gitu kan. Balik Disibukkan lagi ke- sering. balik lagi ke cara kita berteman gak sih? Betul. Apalagi? Lanjut. Untuk yang kedua ada Aries dan Virgo. Hah? Kontras, tapi bisa belajar dari satu sama lain. Widih. Gimana pendapat kalian? Jujur, Aing selama ini belum bisa belajar di Tupel ya. Aing juga belum belajar sebenarnya. Kita saja kesal nggak Sahrul lanjut. Si kocak. Oh, enggak, saya tuh bisa belajar dari contoh bahwa mantu jangan mengikuti jalannya tuh. Oh betul iya. Saya tuh Aing gak pernah belajar soal bacaran beda agama. Cari Kristen aja. Nah, jadi Kristen Kristen aja. Tertulis ya tingkat kecocokannya cuma bintang 2. Bintang 2. Oh, pantas Aing selama ini berasa gak cocok sama Tupel. Aing juga merasa.
Jadi sama Virgo juga. Aman. Persahabatan gimana ya? Secara persahabatan, Aries bisa mengajarkan Virgo untuk lebih spontan. Oh, Itu bener. Kan dia selalu bilang spontan dulu. Iya, Kerjain aja. lanjut. Sementara Virgo bisa membantu Aries menjadi lebih terorganisir. Oke, iya. Tapi jika Aries terlalu mendominasi, Virgo bisa merasa frustasi. Oh, jadi selama ini gitu ya, saya frustasi ya. Agak sedikit tertekan. Itu bagus sih. Kalau secara pekerjaan, Aries suka langsung bertindak, sedangkan Virgo lebih suka menganalisis sebelum membuat keputusan. Jika mereka bisa bekerja sama, Aries bisa membawa energi dan Virgo bisa memberikan strategi. Jadi sih emang berasa sih ini. Berasa ya? Berasa ini. Panas banget kan sekarang kan. Energinya yang terlalu besar ya. Apalagi ketika bikin drama ya. Nih. Short drama itu kerasa banget sih. Ini Koordinasi anak kalian berdua. iya, sinerginya bagus. Yes. Saya sebagai produser bangga sama kalian ya. Tadi itu dia apa? Cenderung tuh apa? Cenderung bertindak. Bertindak. Nah, sementara Man itu analisis dulu gitu ya. Itu kali Iya. itu. Biasanya kan yang penting gini-gini. Enggak, itu kan langsung aja tuh. Biasanya maneh tuh kenapa nggak gini. Ya. Jadi ada ide yang lebih itu dan Ai setuju dengan itu. Biasanya tuh. Kan kalau tadi kan disebutin kalau Taurus ini tuh dia terlalu tergesa-gesa dalam Taurus. Oh sorry. Aries. Aries ini terlalu tergesa-gesa dalam Bukan, mengambil kalau saya keputusan. besar kepala. Makanya di video yang itu bisa kepala ya. Lanjut terus. Nah, Untuk yang yang bisa Sama. Bukan terus ke sini. oh, yang bisa ngerem si Aries ini tuh ya Iya. Virgonya gitu. Oh gitu. Oke. Pakai surat cinta untuk Star lah ya. Wah, Virgo. Gun. Lanjut. untuk yang ketiga ada Taurus dan Aries. Si. Cocok tapi bisa bentrok. Itu ya serem. Kadang-kadang juga kita suka tawuran tuh kan. Betul. Itu persahabatan. Secara tingkat kecocokannya itu bintang 3 lah ya. Wih. Bisa cocok jika mau berusaha memahami satu sama lain. Secara persahabatan, Aries bisa membantu Taurus menjadi lebih berani. Sementara Taurus bisa mengajarkan Aries pentingnya kesabaran. Namun, Taurus yang keras kepala bisa bentrok dengan Aries yang suka menangani sendiri. Yang suka menang sendiri. Secara pekerjaan, Aries ingin bergerak cepat. Sementara Taurus lebih suka pendekatan yang stabil dan hati-hati. Bisa bekerja sama jika ada kompromi. Setuju, kompromi karena tadi Aing bilang bahwa praktis itu kan ya. Yang dimana emang kadang-kadang si Kidal ini Aing selalu bertindak tanpa iya, pengen langsung cepet aja. Dan itu orang kompromi dengan itu. Karena orang sukanya apa nih? Praktis ya. Praktis. Mana cepat ya keluar. Iya Emang makanya cepet yuk. salah satu hal yang membuat Aing juga sama Aldrin selama bertahan sampai sekarang karena emang kita sulit pengertian. Anjay. Berantem satu hari beres satu hari. selalu hal yang terjadi itu selalu itu. Kompromi bro. Kompromi. Iya kompromi. Karena prinsip hidup orang gini, orang tuh bisa punya sahabat yang kuat ketika berantem udah gitu bisa baikan. Tapi saya keluar cepat. Iya keluarnya cepat. Wah. Beda. Kemarin bergaya radan. Iya. Itu ya setuju. Kompromi ya. Kompromi. Tuh, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada Scorpio dan Taurus. Pasangan penuh gairah, tapi bisa berkonflik. Si kocak. Tapi untuk tingkat kecocokannya itu bintang 4. Wih. Cocok, tapi bisa terjadi bentrok ego. Oh, bentrok ego. Berarti kalau tadi sama si Aries itu bentroknya lebih ke pendapat ya? Pendapat ya, kompromi. Kalau ini kan masalah ego masing-masing. Taurus tuh apa ya elemennya tadi? Mereka tuh sama-sama dominan di elemennya masing-masing kan? Scorpio kan dominan di airnya. Betul. Taurus kan di dominan Tanah. Kalau secara persahabatan, mereka bisa menjadi teman baik karena keduanya setia dan bisa diandalkan. Namun, jika terjadi konflik, bisa sangat sulit untuk memperbaikinya karena keduanya keras kepala. Oh gitu. Untuk pekerjaan, keduanya memiliki tekad yang kuat. Taurus akan membawa kestabilan, sementara Scorpio akan membawa strategi dan intuisi. Itu benar banget sih. Jika bekerja sama dengan baik, mereka bisa mencapai hal besar. Aji menguasai dunia, let's go. Let's go, aku serius subscriber. Orang mau komentarin tadi apa? Persahabatan itu pekerjaan tadi ya. Pokoknya ada kata-kata kalau bertarung nih. Bisa sangat sulit untuk memperbaikinya karena keduanya keras kepala.
persahabatan. Itu poin yang tadi orang bilang sebelum jadi Aries, orang tuh cenderung orang yang ketika punya sahabat itu tuh bentrok dulu. Pas udah bentrok kita bisa berbaikan, biasanya itu jadi sahabat orang lama gitu. Dan dulu orang sempat bentrok sama dia ketika masih zaman-zaman kuliah mengerjakan organisasi. Kalau mana ingat ya. Kita bentrok pendapat, gini, dia mana gini. Tapi akhirnya kita bisa Oh ya itu emang di kelihatan banget ya waktu di Inko ya. dan akhirnya itu bisa baik. Karena ending dari perdebatan itu tuh jatuhnya Aing cabut, HP masih di tempat. Tapi abis itu kita bisa berteman lagi. Nah makanya Aing bisa lama sama Hafid. Kalau sama dia cepat keluar. Masih sih gue. Cepat keluar itu ya. Setuju gak Hafid? Setuju. Iya kan? Setuju. Udah, ngaku aja. Iya. Karena emang kayak gitu juga maksudnya. Kalau Aing sih nggak tahu ini terlepas dari sifat Ayah Scorpio atau apa ya. Ketika berdebat kalau nggak ada ujungnya Aing mendingan lebih ke calm down dulu gak sih? Sampai Chill dulu supaya nggak sih? dingin betul. Iya. Jadi Karena air dulu ya, anaknya air. cool banget ya. Gelo. Jadi kalau udah sama-sama enak kita lanjutin ngobrol. Iya. Kayak gitu. Oh, mungkin gini Pit. lebih tepat lebih tahu kapan timingnya kita ngerem, Nah. kapan kita ngegas gitu kan. Itu Pit, mungkin karena tadi mana seperti itu dan tadi kan dibilang apa romantis anjir. Jadi cara penyampaian mana itu bagus gitu kan. Cara penyampaian mana bagus. Jadi ketika orangnya keras kepala dan eksplosif gitu, mana memberikan kata-kata yang itu tadi perkataan itu enak didengar Manis, gitu. Jadi orangnya juga untuk menerimanya enak gitu ya. Emang Scorpio itu misterius ya. Gelo. Apapun tindakannya itu kadang random juga ya. Lagi mau tebak lagi gak berapa gosnya. Lanjut ya, ada Taurus dan Virgo, pasangan ideal. Wih, terus Untuk tingkat kecocokannya bintang 5. bintang 5. Sangat cocok hampir tanpa konflik besar. Oke, setuju. Secara persahabatan, Taurus dan Virgo bisa menjadi teman baik yang saling mendukung. Oke. Virgo suka memberikan saran yang bijak, sedangkan Taurus selalu bisa diandalkan. Secara pekerjaan, mereka bekerja dengan baik bersama karena keduanya teliti dan pekerja keras. Virgo fokus pada detail, sementara Taurus memastikan segala sesuatunya berjalan stabil. Itu rasa ketika orang Kasih nambungan ya. Rasa ketika orang sama tipe mengedit bongkar spare part. Itu kerasa banget kayak. Jadi orang kan dia kan teliti tuh. Begini Aing. Yang penting stabil. Ini pokoknya begini, mana mau gimana? Yang penting bagus ya gitu. Yang penting template dari orang tuh telah dilaksanakan oleh Tupal. Itu terasa itu. Oh, masih tetap baca saya. Anjing sih ya terus aja. Gimana dia ceritanya tuh? Itu cerita, bro. Ceritanya. Itu masalah konsistensi aja. Kalau di antara kita bagaimana lo? Apa mana? Aing sih mana yang itu apa bermanfaat itu dapat diandalkan itu sangat dapat diandalkan sekali. Mau kunci. Taruh ini. Besar di kepala ini sekarang nih. Enggak. Besar di sekarang nih. Kalau Adin enggak kayak enggak benar-benar itu dapat diandalkan karena beberapa hal yang Aing nggak bisa dapat mana bisa gitu ya kayak gitu ya Yang kayak bisa keluar, yang keluar duluan. Mik rusak. mik rusak dia dapat Padahal diandalin. kalau sesuai dengan ini dia mau bertanggung jawab gantikan cuman ada Iya, pengeluaran aing benerin deh. sangat dapat diandalkan. Itu menarik. Itu sih menurut Aing yang dapat diandalkan sungguh-sungguh mana dapat diandalkan. Alhamdulillah kalau yang membantu ya, terima kasih. Terima kasih. Saya sebagai produser bangga. Terus saja. Last one, Scorpio Virgo. Terakhir ya, Scorpio Virgo yaitu kombinasi yang solid dan harmonis. Tingkat kecocokannya bintang 5. Widih, sama kayak tadi berarti ya? Ya, hubungan yang kuat dan penuh pengertian. Secara persahabatan, Virgo dan Scorpio bisa menjadi teman yang sangat akrab. Keduanya tidak mudah percaya pada orang lain, tetapi jika mereka sudah dekat, mereka akan sangat setia satu sama lain. Widih. Secara Anjay. pekerjaan, keduanya sangat pekerja keras dan teliti. Semuanya aja nih. Pekerja keras yang teliti. Kemudian Virgo akan merencanakan Di sini segala kan sesuatu dengan baik. apa? Virgo akan merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Sementara Scorpio akan memastikan semuanya berjalan dengan penuh semangat dan strategi. Ayo. Penyemangat yang baik. Semangat. Kita lanjut. Dia nggak mau gitu ke Ilal ya. Padahal suka yang lebih muda. Support system.
Anjay. Kita pun walaupun baru kenal ya sama Ila itu udah merasakan kecocokan emang dari awal kita ketemu kan. Samperin dong. Kan kita udah tidur bareng kaki Ai dulu. Saya usah cerita. Pakai mama. Itu ke dalam keadaan tidak sadar. Si kocak. Anjing. Tapi orang setuju sih. Apa tadi? Dia lulus. Bukan. Oh, bukan. Ketika sudah connect ya, kita bisa jadi sahabat yang baik ya. Ya, Sangat akrab. kalian berdua itu udah berapa tahun bro anjir? Dari lahir kan? Sejak awal TK tadi ya? Berarti Cium. berarti dari 25 kurangin 3 tahun aja. Iya. Dua-dua. 22 tuh. Kayak Dua wah, tahun. anjir. Orang aja sama dia cuma 10 anjir. Betul. Dari bener berantem ya memang nggak pernah kan? Gak pernah. Apa cuma maksudnya berantem pun mau berantem Iya apa? Gak ada yang. Paling kalau berdebat pendapat sering. Iya. Ya berdebat soal berantem beda ya. Iya betul. Dan terakhir nih, berhubung karena di sini semuanya sendiri-sendiri kecuali kalian Virgo itu berdua. Orang pengen tahu kalau Virgo dengan Virgo bertemu apa yang akan terjadi? Coba lihat. Oke, kita bacakan ya. Yup. Ketika Virgo bertemu dengan Virgo, mereka memiliki banyak samaan dalam hal kepribadian, nilai Betul, hidup, Dok. dan pendekatan terhadap hubungan. Namun, bulan lahir bisa memberikan sedikit perbedaan dalam karakter mereka. Ayo kita bahas lah ya. Untuk secara Virgo Agustus dulu. Oke. Biasanya Agustus siapa? lebih dipengaruhi oleh Merkurius murni, sehingga lebih komunikatif, analitis, dan logis. Kirain yang lebih asam. Cenderung lebih perfeksionis dalam urusan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Lebih praktis dan suka mengambil tindakan langsung dibanding terlalu banyak berpikir. Bisa lebih keras kepala dan cenderung kritis terhadap diri sendiri dan orang lain. Kalau untuk Virgo September, masih dipengaruhi oleh Merkurius tetapi lebih dipengaruhi oleh unsur emosional. Cenderung lebih lembut dan perhatian terhadap orang lain, tetapi tetap memiliki standar tinggi. Lebih reflektif dan bisa lebih suka menilai sesuatu dalam-dalam sebelum bertindak. Oke. Kedalaman tapi yang ini. Dan terakhir bisa lebih fleksibel dibanding Virgo Agustus, menerima kekurangan orang lain. Oh, itu sebabnya tadi orang. Oh, yang bedanya dari Sarul sama Il tuh Sarul humble, dia enggak ya? Aduh. Enggak, tapi benar karena orang Pedas. ada orang lebih melihat perfeksionisnya di Tupel dibandingkan di mana ya. Iya. Mana itu ketika beberapa hal aja, contoh kayak misalkan tadi orang konsentrasi tentang konten WE itu di situ kelihatan perfeksionis mana gitu. Sedangkan Tupel tuh emang lebih perfeksionis. Secara emang dia kan anak arsi kan. Betul. Yang berapa tahun ya? Udah ya. Oke, secara persahabatan ya. Sahabatan. Kompatibel. Apa itu? Dua Virgo bisa menjadi sahabat yang sangat kuat karena mereka memiliki standar yang sama dalam kehidupan. Mereka bisa saling membantu dalam banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga urusan pribadi. Virgo Agustus yang lebih praktis bisa menjadi motivator, sementara Virgo September yang lebih reflektif bisa memberikan nasihat bijak. Tantangannya bisa terlalu fokus pada kesempurnaan sehingga sulit menikmati momen santai. Bisa saling mengkritik tanpa sadar yang bisa memicu ketegangan. Solusinya, jangan terlalu serius, coba lebih menikmati persahabatan dengan santai dan humor. Lebih banyak menghargai usaha satu sama lain daripada mencari kesalahan. Oke. Itu secara persahabatan ya. Kalau secara pekerjaan dan karir, tim yang solid. Dua Virgo dalam satu tim berarti efisiensi tinggi, pekerjaan rapi, dan perencanaan yang sangat baik. Mereka bisa bekerja sama dengan sangat baik, terutama dalam bidang yang membutuhkan perhatian terhadap detail, seperti analisis, data, riset, atau perencanaan strategi. Oh, banget itu. Tuh, secara tantangannya bisa terlalu fokus pada detail kecil dan lupa melihat gambaran besar. Bisa terjadi kompetisi pasif jika keduanya merasa ingin lebih unggul. Solusinya belajar berbagi tugas agar tidak terlalu fokus pada hal kecil yang tidak perlu. Belajar membagi tugas dan Jadi, fokus dihapus pada gitu. kolaborasi bukan kompetisi. Secara kesimpulannya, baik Agustus maupun September memiliki banyak kesamaan yang membuat mereka sangat kompatibel dalam cinta, persahabatan, dan pekerjaan. Tantangan utama mereka adalah perfeksionis berlebihan yang bisa mengarah pada kritik dan ekspektasi tinggi. Nggak, dia mulutnya tipuan ya. Jadi mulutnya emang profesionalis ya. Dengan lebih santai dan saling menghargai, hubungan ini bisa sangat harmonis dan penuh dukung. Anjoy. Oke, itu untuk sesama Virgo ya. Nah, tadi udah ngomong apa? Ya. Cium. Tapi si Il sama si Sarul dia di Hapok ada ini ya? Ada Dia apa? yang bareng nggak? Kagak ada. Nggak. Enggak sih. Selama ini belum ada. Jadi Mungkin Aing Aing belum bisa kata. Dari Ai kali ya, kayak Ai, kalau Ai itu lebih ke kayak
untuk berbicara sama orang tuh ya kalau ada kebutuhan. Betul. Kecuali emang hal-hal kocak aja, kayak misalkan kemarin kayak cerita dia nonton Persib kan emang Ya, itu bodoh. layak untuk dikritik ya. Tapi sinergi mereka berdua tuh bisa kelihatan ketika ini ada satu kejadian juga di balik layar ya. Di talk berdua gitu kan di sini. Oh, Iya, betul. Itu Yang lain kan udah ngantuk mereka masih ngomongin. karena mereka sama-sama pengertian sama karakter masing-masing kan sama Aries kan. Apalagi dia lebih berbakat kan sebenarnya. Betul. Aduh. Jam terbang ya. Jam terbangnya lebih banyak. Nggak, tadi kalau tuh mau komentari yang ini. Berkompetisi atau apa tadi dibilangnya? Iya, kalau Kompatibel. dalam bidang pekerjaan lebih ke berkompetisi, jangan ke lebih ke Terus juga ini apa? Ani tuh bisa saling mengkoreksi tanpa sadar atau apa tadi ya? mengkritik tanpa Mengkritik sadar. tanpa sadar. Cuman solusinya adalah bisa menikmati persahabatan dengan humor dan segala macam. Terjawab. Betul. Sejak kapan kita tidak humor anjir? Sangat-sangat humor anjir. Kalau nggak humor paling nyeping. Itu yang membuat tadi tidak ada kritikan-kritikan yang Itu. tidak bisa dari itu kan. Iya. Ya kan? Ya nggak seru. Betul, Rasa nggak? betul. Kerasa. Ada, tapi dah juga kalau tuh orang lebih suka. Dan masalahnya mereka berdua ini kalau ngomong sebutuhnya aja anjir. Kritik tanpa sadar tuh kayak "Sini orang tolong gitu loh. Kayak jatuhnya kayak humor tapi ya itu sebenarnya kritik tanpa sadar. Ya jatuhnya tolong. Tolong. Sebenarnya ini banyak juga ya zodiak-zodiak yang kita tuh saling sinergi, ada juga yang bertolak belakang, contohnya Leo kan. Wow. Kan kita tahu lah red flag itu pasti di Leo, Gemini kan itu udah terkenal lah dengan Elemen api. betul. Bukan rahasia umum lah ya. Ya udah terkenal dengan red flagnya, makanya dua orang yang Leo di kita nih ya Abdul Abdul sama Dapin. Nah. Kamu di bawah ya. bisa sendiri kan mereka. Mereka bisa sendiri karena nggak ada yang cocok. Tidak cocok. Apalagi yang namanya Abdul tuh kan. Gak cocok banget. Gila. Sama kehidupannya udah gak relate. Tadi kalian berdua komen di bawah ya. Nah, menurut juga para hakodok untuk para akomodaci di luar sana, apakah buat kalian yang tadi kita sebutkan Aries, Scorpio sama Taurus, apakah relate Virgo. dengan kehidupan kalian atau di apa? Kalian punya teman yang tadi saling sinergi kita sebutin kan satu-satu pasangan-pasangannya, apakah relate juga gitu sama teman-teman kalian yang dekat itu? Komen di bawah. Komen di bawah. Betul. Dan dimana selain tadi kita ngomongin zodiak ya, perbintangan ini anjay, ada juga yang dinamakan Sio yang tadi udah sempat sebut. Oh iya. Dimana kalau Sio itu cuma beda nama aja, cuman mirip-mirip juga. Memang mereka itu adalah berasalkan dari astrologi gitu. Cuma perbedaannya kalau zodiak melihat dari bulan berapa zodiaknya apa, bulan berapa zodiaknya. Cuma kalau Sio itu dari per tahun. Tahun ya. 12 tahun dia. 12 tahun tuh ngulang lagi Sionya betul. Contoh kayak kita ini tahun 2000-an, Sio Naga. Mari 99 tuh tahun apa? Apa ya? Kelinci apa ya? Kelinci kalau nggak salah. Bukan ya? Urutannya aja orang gak ingat. Itulah pokoknya. 99 apa? 99. Dia pokoknya di atas kuda. Kuda ya. Di atas kuda, di atas naga. kuda. Itu per tahun dia pemilihannya. Seperti itu kurang lebihnya dari si Sio ini. Terus dari hewannya juga dibagi lagi sama elemennya. Yes, betul. Tergantung dari tahunnya berapa gitu kan. Kita apa? Naga Kita mas. tuh naga mas. 2001 ya? Enggak, 2000. 2000. Oh 2000. Ya, sampai 2001 awal. Orang masuknya kuda. Kuda kayu. Udah kayu. Beda setahun goblok. Bokuton nih. Naga kayu tuh yang kemarin kan Bokuton nih. Tuh Sio. Cuman si Sio juga ada lagi nih. Salah satu yang sangat berhubungan juga dengan Sio adalah Feng Shui. Feng Shui. Yang dimana kadang-kadang orang tuh suka salah mengartikan si Feng Shui ini. Tuh. Dikiranya sebuah ramalan. Kalau tadi zodiak kan ramalan kan. Iya. Sementara kalau Feng Shui ini bukan ramalan. Dia lebih ke sugesti. Tuh. Sugesti karena sejatinya Feng Shui itu membicarakan tentang keharmonisan, keseimbangan yang lebih betul sekali. Apa itu sama Ci. Energi alam. Yang dimana sebenarnya mereka mengomongkan tentang harmonis dan keseimbangan terhadap lingkungan, benda-benda, ruangan. Jadi semua yang ada di dunia ini tuh mesti seimbang. Bahkan warna ya. Betul. Karena ngomongin tentang keseimbangan. Tadi Hapita seperti ini, sehingga keseimbangan ini diharapkan energi alam yang positif ini bisa tersalurkan terhadap
diri kita. Jadi Yin kitanya dan lebih yang ya. betul. Jadi kitanya itu bisa lebih produktif lah, lebih apa segala macem. Yang dimana kalau kalian mau saya transfer alangkah lebih baiknya kita iklan dulu. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Kembali lagi. Kembali lagi betul. Ya, 2 jam berarti kita. yep, hampir mau 2 jam. Tapi gak apa-apa. Kalian mau perbincangan tentang ini tuh panjang. Panjang bener. Tadi ya mau dipanjangin lagi ya. Iya. Ini kalau misalnya aing bawa buku tentang rasi bintang, zodiak segala macam. Bisa sampai besok. Gelo. Apalagi tadi kalau kita ngomongin tentang feng shui dipanjangin, wah Betul. berat. Yang penting kita tahu aja bahwa ini tuh keseimbangan. Intinya keseimbangan. Kalau misalkan kalian pernah dengar, menurut feng shui pintu rumah itu harus menghadap kemana gitu, gak boleh menghadap ke tanah. Emang gak boleh begini nanti. Ya gimana maksudnya? Sebenarnya feng shui, kalau misalnya ngomongin feng shui ya, cat kamar aing warna hitam tuh itu Ya. jelek gitu. Betul, buat feng shui. betul. Karena Makanya ada putih-putih kan. Biar Hawanya- gak hitam banget. Betul, hawa itu membuat itu tuh dark banget. Iya. Jadinya apa ya? Suram. Padahal secara logika warna cat hitam menyerap matahari, Betul. menyerap panas. Panas, jadi bawahnya Kurang. malas. Iya. Cuman ya tetap aja kita panasan sekarang. Karena dua lightning. Wow. Sama-sama Pisces ini. Oh iya betul. Wow. Materinya bisa ya. Jadi mirip sepertinya tadi si Tuktal bicarakan tentang zodiak. Sebenarnya bahwa Feng Shui ini melihat dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang itu seperti apa, dikumpulkan, disimpulkan seperti apa gitu. Iya. Dan tadi misalkan orang punya salah satu contoh, di mana ada salah satu Feng Shui mengatakan ketika mana masuk rumah pintu utama, pertama kali mana masuk rumah dari pintu utama, mana lihat di ujung sebelah kiri mana, pojok ujung sebelah kiri mana, itulah tempat yang mana harus taruh celengan atau mungkin tabungan. Berangkas. Ya, berangkas segala macam. Jadi di sana itu mana taruhkan tempat-tempat yang berbau dengan rezeki gitu. Supaya nanti ke depannya hidupannya banyak rezeki. Tapi kan secara logika itu tidak masuk akal. Iya. Ya nggak sih? Bahkan malah kalau lihat, wih, maling tuh langsung ngambil. betul. Padahal kalau secara logika pintu rumah itu biasanya memang ditaruh di sudut sebelah kanan. Yang kirinya itu mungkin tembok atau kaca Iya. gitu. Ya kan? Secara logika gitu ya. Iya betul. Kecuali rumah-rumah yang sekarang kalau di perumahan ya, bisa kan bentukannya Di tempat mirroring kan. Mirror. Nah, sehingga ketika mana buka pintu sebegini, otomatis kan yang mana lihat adalah pojoknya sebelah kiri dong. Iya. Makanya ketika mana menaruh di sana tabungan, mana akan melihat itu setiap hari. Jadi terpacu, Iya, oh iya, jangan lupa nabung, terpacu untuk mencari rezeki, untuk nabung segala macam. Itu kan sebenarnya sugesti. Sugesti betul. Seperti itu kurang lebihnya cara bermain feng shui. Kayak misalnya bawa jimat-jimat ini tuh feng shui-nya aing gitu. Ah. Contoh kayak orang kan suka aksesoris gitu kan. Itu kan buat aing tuh jadi feng shui aing sendiri. Jadi kalau misalnya aing keluar tanpa aksesoris aing sendiri, aing tuh gak Celaka. pede, bro. Celaka, bukan celaka, kurang pede. Jadi gak pede gitu. Oh. Misalnya untuk melakukan hal-hal tuh jadi gak pede. Kalau bisa pede aja, PDIP. Dua. Nah ini kan aing pakai banyak aksesoris kepedean. Kepedean. Mau streamingnya, anjing aing kemana anjing aing? Tapi. Topi. Mau tapi kacamata. Itulah kurang lebihnya lah. Segala dipakai. Bahwa hal-hal ini tuh sebenarnya bisa kita simpulkan ada 2 perbedaan, bro. Yang dimana perbedaannya terletak dari prediksi dan ramalan. Iya, betul. Dan dimana kalau tadi kita bicara tentang feng shui, Iya. itu kan lebih ke prediksi. Prediksi. Sementara kalau zodiak itu lebih ke ramalan, ya nggak sih? Betul. Karena setahu orang, ramalan itu lebih ke pendekatannya okultisme Betul. dan hal-hal yang cenderung tidak rasional gitu. Iya. Iya. Sementara kalau si feng shui itu tadi kan orang bilang lebih rasional. Ada alasan di balik itu ya. Betul sekali. Makanya Berdasarkan situasi lah ya. betul, perlu membedakan tentang 2 ini supaya orang tidak salah paham. Oh, harus percaya ini, harus percaya ini. Tidak, bro. Prediksi itu ya, Grup motor. oh betul, jaya. Iya, ya. Gini dah, simpel lagi nih dah. Kalian tahu BMKG? Nah. Itu kan prediksi hujan, bukan ramalan hujan, bro. Kalau BMKG ramalan hujan tiba gini nih. Bisa hujan atau enggak? Isinya dukun. Seperti ilham. Wah ini hujan ini. Gitu nggak boleh kayak gitu. BMKG kumpulan Itu dukun. ada perhitungan dan teori. Yes, jadi namanya prediksi hujan. Itu. Jadi jangan disamakan, tolong bedakan. Jadi makanya balik lagi ke kalian, Hakobudachi. Jangan semuanya dipercaya. Gelo. Percaya mana? Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo. Tuhan Yesus. Aman. Anggaplah ini hanya sebuah hiburan lah ya. Ya. Percaya nggak percaya kita kembalikan lagi kepada Hakobudachi. Iya, mau percaya mau enggak. Tuh. Kita juga nggak percaya. Pokoknya kalau ada yang gitu-gitu jangan terlalu percaya. Tapi kalau misalnya ada
nilai positif yang bisa dipetik, kita petik gitu. Petik itu, betul. Jangan petik buah mangga orang lain. Hai. Petiknya buah mangga sendiri. Betul, gelo. Jangan petik daun teh. Nanti tanya, "Mang, ini daun-daun?" Ya teh daun teh. Mulai yeping nih. "Mang, ini daun-daun?" Dia si mama nggak ngomong. Iya teh daun teh. Masih dilanjut si goblok anjing. Aisyah susah lain. Lanjut anjing. Bro, udah bingung bro, saya mau ngomong apa lagi tuh ya? Jam berapa sekarang kita ini, Udah jam bro? 12 lewat kan. Pas lewat kita udah hampir 1 jam lebih lah ya. Oh, Soalnya iya. Yeping, mana tadi streaming kita nge-Yeping juga 2 jam. Betul. Karena Yeping is my life ya. Ya, di Yeping is my life. 1,5 jam kita ngobrol ini ya. Jadi ya gitu ya, masa pokoknya intinya apa yang bagus Diambil, apa yang jelek dibuang. buang, tapi jadi ini tuh buat acuan juga gitu ya. Betul. Ya contoh kayak tadi ada nilai positifnya ternyata ketika membaca ramalan zodiak Ya. Dia terpacu untuk menabung gitu. dalam melodi. Wow. Berpacu dalam Ya, menabung. Nah, buat kalian yang pengen dapat hadiah berbaca dalam melodi, boleh dong subscribe dulu HP Media, like dan komen anjay. Share juga kemana Mit? Di grup keluarga kalian SD SMP SMA, grup mantan pacar bapak ibu. Waduh, Mantan pacar bapak, mantan ibu. Siapa tahu kan ada grupnya. Tuh. Saya pokoknya yang ada grup di HP WA atau lain Sosial atau media apapun lain itu semua ya. Betul. Selain itu juga follow sosial media kita. Ada di Ada di Instagram hako.media dan TikTok hako.project. anjay. Jangan lupa juga mampir ke channel ini. Yap. Ya, para pendukung kita anjay, pendukung. Boleh disebut Supporting ya. disebut pendukung Fit. Supporting. Kita Aisyah sangat supporting banget sih. Oh, gelo. Akun affiliate dengan Hako Media ya. Aja. Betul. Iya, Betul sekali. Udah itu aja. Yo, Udah. boleh kalau kita tutup hanya bersama dengan Baba. Udah bingung nih, menurut Aira, udah capek nih. Masih bersama dengan saya Sarul. Saya Happy Tieping. Saya Rio Dada Aries. dan saya Aldrin si kambing. Taurus. Kepala batu bro. Dadah. Ada yang mau bisa Bang? Ada yang mau Mas. Dadah. Sudahkah Anda bahagia hari ini? Pastinya sudah dong, karena podcast kami pun sudah punya nama.